tuba liman kana lahu abun aw umun. Sungguh berbahagia bagi orang yang hari ini ada di sampingnya ayah ataupun ibunya. Dan kata Allah sendiri, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah memerintah kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hanya kepada kedua orang tua kamu terlebih dahulu ihsanan, kamu harus lebih berbuat baik. Baik secara perilaku, tutur kata, atau dengan berupa materi kalau memang ada. Wa huwa ma yata'adzayani bihi, sebagaimana adapun yang disebut dengan uququl walidaini, menyakiti hati kepada kedua orang tua itu adalah kedua orang tua kita merasa nyeri, merasa sakit dengan sebab perilaku atau tutur kata yang menjadi anak. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabda beliau, man aqa walidayhi faqad asallahu wa rasuluh. Siapa orang yang menyakiti hati kedua orang tua, sungguh dia telah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang minggu yang lalu saya sampaikan, terlebih-lebih ibu hamalathu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu yang telah mengandung dari kepayahan demi kepayahan, mengandung, melahirkan, menyusui, setelah itu mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Bapak-bapak mana ada yang mengandung, melahirkan, menyusui? Lana futuhul arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin wa julasaul fudala, para asatidah, para hujaj, para pensepuh, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darul Ilmi, para asatid, para asatidah, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para Bapak Haji, dan juga segenap jamaah yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan dalam kesempatan subuh yang sangat sejuk ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah yang atas limpahan rahmat dan karunia daripada Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama dalam masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama-sama yang diikuti dengan pengajian rutin. Besar harapan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjembatani untuk sampainya kita ke hadirat Allah dengan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya besar harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah senantiasa selalu memberikan barokah kita panjang umur, keberkahan rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang tentunya untuk bekal beribadah kepada Allah. Allah memberikan keberkahan dalam keluarga kita, istri-istri kita, putra-putri dan cucu-cucu kita, dan Allah senantiasa menjaga lingkungan kita, negeri kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik itu yang berupa kesusah, kebingung dan juga penyakit
yang sedang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir di lingkungan ini, di dalam masjid ini, umumnya segenap muslimin muslimat yang ada di negeri ini dan juga di seluruh dunia, Allah hindarkan, Allah jauhkan dari berbagai macam mara bahaya, penyakit, terlebih-lebih penyakit yang kebanyakan orang pada takut mati ya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam tidak lari daripada kematian, tidak takut kematian, karena kematian pasti akan datang adanya walaupun bukan dengan corona. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah, tetapi kita selalu berikhtiar, berhati-hati dan waspada ya. Dan kita doakan kepada segenap pengurus, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah, dermawan-dermawati yang sudah menyisikan sebagian rezekinya untuk berdirinya tempat ibadah ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah hapuskan daripada dosa dan kesalahannya, Allah senantiasa mengganti rezekinya dengan rezeki yang baik, yang halal, yang barokah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salih wa barakati sabi'il mathani wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asil badani. Ini pasal menjelaskan tentang maksiat badan. Kalau kemarin ada maksiat kaki, hari ini kita bahas tentang maksiat badan. Wa mimma asil badani uququl walidaini. Adalah di antara maksiat badan uququl walidaini, menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka adalah kata Rasul, tuba liman kana lahu abun au umun. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang hari ini masih mempunyai ayah atau ibu. Kenapa? Terasa mungkin bagi orang-orang yang masih muda, masih belia atau masih remaja, tatkala ditinggal oleh kedua orang tua itu suatu kesedihan yang sangat-sangat. Kenapa? Mungkin di saat mereka masih hidup kita minta apa masih bisa, salah satunya. Namun tatkala kedua orang tua sudah tidak ada atau salah satunya sudah tidak ada, minta apa susah. Maka wajar saja dan pantas kalau Rasul mengatakan tuba liman kana lahu abun au umun. Sungguh berbahagia bagi orang yang hari ini ada di sampingnya ayah ataupun ibunya. Dan kata Allah sendiri, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah memerintah kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hanya kepada kedua orang tua kamu terlebih dahulu ihsanan, kamu harus lebih berbuat baik. Baik secara perilaku, tutur kata, atau dengan berupa materi kalau memang ada. Wa huwa ma yata'adzayani bihi. Sebagaimana adapun yang disebut dengan uququl walidaini, menyakiti hati kepada kedua orang tua itu adalah kedua orang tua kita merasa nyeri, merasa sakit dengan sebab perilaku atau tutur kata yang menjadi anak. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabda beliau, man aqa walidayhi faqad asallahu wa rasuluh. Siapa orang yang menyakiti hati kedua orang tua, sungguh dia telah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang minggu yang lalu saya sampaikan,
terlebih-lebih ibu, hamalathu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu yang telah mengandung dari kepayahan demi kepayahan, mengandung, melahirkan, menyusui, setelah itu mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Bapak-bapak mana ada yang mengandung, melahirkan, menyusui? Apalagi barangkali bisa kita rasakan tatkala melihat ibu-ibu yang punya anak lebih dari 3, 4, 5, ya Allah. Celentang susah, udah 7 bulan, 8 bulan, tengkurap apa lagi, miring. Ya Allah. Nyungsep katanya. Maka kalau seandainya, mohon maaf, kita sebagai anak tanpa ada rasa kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, sungguh kita menjadi anak-anak yang durhaka. Adalah sebuah riwayat Alqamah. Dia ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakohnya pun juga bagus. Tapi di akhir hayatnya, istrinya memanggil baginda kita Rasulullah SAW, dan baginda Rasul menyuruh salah satu sahabat beliau, di antaranya Ammar, Bilal, dan Suhaib. Disuruhnya 3 sahabat tersebut menghadiri akan sakaratul mautnya Alqamah. Begitu disampaikan, ditalkin Alqamah, dituntun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata in Alqamah la tantiku lisanahu biqauli la ilaha illallah. Sesungguhnya Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat sakaratul maut. Sehingga ini mendorong baginda Rasulullah untuk hadir menyaksikan fi naz'il sakaratul maut, di dalam bagaimana dahsyatnya tentang sakaratul maut. Rasul menyaksikan begitu, bertanya kepada istrinya, apakah kepada Alqamah ini dia mempunyai seorang ibu ataupun ayah atau kedua-duanya? Apa kata istrinya Alqamah? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasul. Innalahu ummun, sesungguhnya kepada Alqamah itu masih mempunyai ibu kabiratun, yang sudah sepuh, yang sudah tua renta. Dipanggillah ibunya oleh Rasulullah melalui para sahabatnya. Dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru dia nyaut. Ditanya oleh Rasulullah kepada sang ibu, ya Rasulullah, hal annaki waladun, apakah kepadamu mempunyai seorang putra? Naam ya Rasulullah, sesungguhnya nama anakku ada Alqamah. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, sesungguhnya putra ibu hari ini sedang sakarat, sedang sakaratul maut. Apa jawaban orang, mungkin bahasa kita orang impres? Ya Rasulullah, saya kesal kepada anak saya. Saya nggak ridho dengan anak saya. Kenapa? Karena anak saya ini pernah menyakiti hati saya. Maka sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan akan kesalahan. Mungkin rasa sakit saya ini sudah terlalu besar kepadanya. Maka mungkin kalau seandainya kita perlu pahami, di antara salah satu dosa yang menyulitkan seseorang untuk sakaratul maut itu adalah dosa kepada kedua orang tua. Seburuk apapun pandangan pandangan kita terhadap kedua orang tua kita, orang tua tetap adalah orang tua. Mereka yang melahirkan, yang mengandung, yang melahirkan dan menyusui. Bapak pun juga demikian. Bapak adalah yang memberikan nafkah, mencarikan nafkah buat kelangsungan hidup kita. Tidak perlu, walaupun mungkin orang tua kita dulu pernah membentak atau menyakiti kita, namun begitu keduanya sudah tua renta, sudah ada di hadapan kita, ada di tengah-tengah pengurusan kita, tetap keduanya adalah kedua orang tua yang wajib kita hormati dan sayangi. Karena tanpa ada keduanya, kita tidak akan lahir kepada dunia ini. Pendek cerita, ini Rasul kepada ibunya Alqamah, baik ibu, kalau emang ibu tidak mau memaafkan atas kesalahan putramu, akan kami bakar ini putramu. Setelah disampaikan bahasa itu oleh baginda Rasul, ibunya Alqamah baru nangis.
baru nangis, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pada saat ini aku mengampuni akan dosa dan kesalahanku. Maka Rasul memerintah kepada Sayyidina Bilal untuk senantiasa menuntun talqin terhadap Alqamah tersebut, dan ketika setelah dituntun Alqamah langsung mampu mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini ditanyakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan dosa yang memberatkan sampai dia susah sakaratul maut, susah keluarnya napas daripada jasadnya. Ternyata Alqamah di saat hidupnya sering mementingkan terlebih dahulu istrinya dan membelakangkan orang tuanya, sehingga ibu merasa sakit hati. Maka barangkali mohon maaf bagi kita sebagai laki-laki, apabila hari ini kita masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya, kepentingan ibu harus kita lebih dahulukan. Walaupun benar itu adalah barangkali kita mempunyai istri, tetapi walaupun demikian istri jangan kita abaikan juga. Kedua-duanya adalah menjadi tanggungan kita. Tetapi terlebih dahulu sebagai suami yang baik, ajarkan istrinya untuk memahami bagaimana cara dia menghormati kedua orang tua daripada suami tersebut. Karena setelah kita menikah, baik suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, yang kedua-duanya kemungkinan masih ada orang tua atau salah satu daripada keduanya, tidak ada bahasa istilah mertua. Orang tua istri adalah termasuk orang tua suami juga. Orang tua suami adalah termasuk daripada orang tua istri juga. Kedua-duanya saling tetap menyayangi dan menghormati. Karena dalam bahasa mertua tidak ada istilah bahasa mantan mertua. Sekalipun istri ada mantan istrinya, kalau mertua tidak ada mantan mertua. Sampai kita meninggal pun juga nggak ada itu bekas mertua saya, nggak ada. Kalau istri ada bekas istri, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saba walidayhi nazala ala jismihi jamrun bi'adadi kulli qatratin nazalat minas sama'i ilal ardh. Kata Rasul, siapa orang yang membentak, menghardik, menyakiti, menganiaya kepada kedua orang tuanya, nazala alaihi jismihi jamrun bi'adadi kulli qatratin nazalat minas sama, maka kepadanya akan Allah turunkan jamrun, beberapa arang yang membara nanti di hari kiamat, bi'adadi kulli qatratin, dengan hitungan setiap tetes, nazalat minas sama, yang turunkan Allah dari langit seperti banyaknya tetesan hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Membentak aja, maka mohon maaf di Al-Qur'an di surah Bani Israil kan dikatakan wala takullahuma uffi wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan kamu mengatakan tatkala diperintah atau tatkala mereka ada dalam mungkin penanggungan resiko hidup kita, mereka ada di tengah-tengah kehidupan kita. Wala tanharhuma, jangan pula membentak. Tetapi apa? Wa kullahuma qawlan karimat, katakan olehmu terhadap keduanya qawlan karimah, dengan tutur kata yang lembut, ay bi kalamin layyinin, dengan tutur kata yang lemah lembut. Tidak pantas rasanya bagi seorang anak membentak atau menunjuk muka atau menyuruh, terlebih-lebih menendang, menyakiti, menghardik terhadap kedua orang tuanya. Terlebih-lebih mereka sudah tidak ada kekuatan apa-apa untuk melawannya. Zakara dzalika Abu Les bil Jawahir, menyampaikan kepada hadis tersebut Imam Abu Les bil Jawahir dalam kitab Jawahir. Wal firaru minaz zahfi, dan kabur daripada tempat perang, berpaling daripada tempat perang, aisyafil qital, yakni daripada barisan perang, ba'da mulaqati, setelah terjadinya perang dahsyat, ma'a muqawamatihim, tatkala kita berdiri di hadapan al-adu, di hadapan para musuh, walaupun wa inzadu ala mislaihim, walaupun jumlah musuh jauh lebih banyak.
Termasuk kabur dari tempat perang adalah kita kabur karena mungkin mohon maaf di sebuah majelis lagi ngaji kita begini, karena merasa ada materi yang tidak pas dengan kita, menyinggung diri kita, kita kabur. Apaan ya menyinggungin gua mulu kan. Kabur. Nah, termasuk firaru minaz zahfi. Kabur daripada tempat perang. Ya. Wa qati'atur rahmi, dan memutuskan tali silaturahim. Ail qorobati, yakni memutuskan tali kekeluargaan. Wa imba'udat, walaupun keluarga yang ada itu adalah jauh adanya. Wantafa irsuha, dan bukan ahli waris. Wa huwa minal kabair, dan memutuskan tali silaturahim itu adalah termasuk daripada dosa-dosa besar. Kadang-kadang kita sama adik sama kakak, terkadang gara-gara warisan cuman sejengkal, pecahnya seumur-umur. Apaan dia bukan saudara gua? Anaknya tahu, ada yang ngasih tahu, "Dek, itu kan saudara kamu." "Ah, masa itu ada bapak kamu?" Ditanya bapaknya, "Enggak ada bapak punya saudara kayak begitu." Nah, ini hati-hati ya Allah. Memutuskan tali silaturahim. Kalau seandainya mereka yang memutuskan, biarkan saja, tetapi jangan kita yang memutuskan. Termasuk kepada mungkin saudara sepupu atau siapa saja. Wa idzaul jari, dan menyakiti hati tetangga. Ila arba'ina dharon min kulli janibin afadahu ramli. Menyakiti hati tetangga, hati orang lain. Dari mana batas tetangga itu? Min kulli janibin arba'ina, daripada setiap penjuru 40 rumah. Depan 40, belakang 40. Utara, selatan 40. Timur, barat 40. Jadi kalau 40 160 rumah. Itu termasuk tetangga. Baik dengan tutur kata, perilaku atau apa saja. Terlebih-lebih kalau depan rumah. Kadang-kadang ada orang musuhan sampai 3 tahun nggak saling tanya. Akhirnya apa? Yang sebelah buka pintu nggak lewat situ. Pintu utamanya ditutup. Gara-gara sepele, kadang-kadang gara masalah anak, gara-gara masalah sampah depan rumahnya. Walaupun tetangga tersebut kafiron lahu amanun, walaupun yang disebut dengan tetangga itu mereka orang-orang kafir yang aman, dalam artian yang dilindungi oleh syara, oleh agama atau oleh negara. Karena kafir ada 2. Pertama kafir harobi, yang nomor kedua kafir dimi. Mana kafir harobi? Kafir yang memusuhi kepada agama Islam. Yang nomor kedua kafir dimi, kafir yang senantiasa mereka sekalipun ada di lingkungan kita, mereka tidak pernah bermusuhan. Tetapi biasanya mereka tidak memusuhi agama Islam karena mereka jumlahnya sedikit. Tatkala kita muslim yang minoritas, muslim habis diinjek-injek. Tapi tatkala mereka yang minoritas, muslim yang mayoritas, muslim tidak pernah menyakiti hati mereka. Selagi mereka tidak pernah mengusik akan ketenangan umat-umat Islam. Ya. Maka kalau seandainya dikatakan muslim itu radikal, tidak benar adanya. Ya, kalau seandainya ngelihat di mana-mana ada orang-orang muslim pada demo, karena mungkin bukan karena keradikalannya, karena kemungkinan karena muslim tersebut merasa tertindas, atau ada mungkin kalau dalam sebuah negara ada sebuah undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan umat Islam yang merugikan umat muslim itu sendiri. Ya. Kal mustamini, seperti kafir yang aman, yang dilindungi oleh negara. Wal muahid, dan kafir muahid adalah yang mengadakan sebuah perjanjian dengan umat Islam atau dengan negara. Adzan dohiron, dengan menyakiti yang dohir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda daripada baginda kita Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dza jarahu dzakarahu ar-ramli. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ya, dan juga beriman kepada hari kiamat, fala yu'dzi jarahu, jangan sekali-kali menyakiti hati para tetangganya. Tetapi sekalipun mohon maaf tetangga kita ada sebelah kanan umat Islam, sebelah kiri mungkin mohon maaf orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kita selalu membagus-baguskan Nasrani atau Yahudi, mohon maaf dari keduanya tidak ada kebaikan. Sehingga kufur adanya orang yang mengatakan ternyata orang Nasrani lebih baik daripada orang Islam. Orang Islam mohon maaf berantem mulu, kadang musuhin kita mulu. Orang kafir lebaran datang ke rumah kita ngasih. Kita mengatakan baik karena kebaikan mereka. Padahal kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepada kita umat Islam sehingga kita mengikuti milah mereka. Jangan sekali-kali kita mengatakan mereka jauh lebih baik daripada umat Islam. Berarti kita melemahkan agama dan saudara kita sendiri. Kan mereka ngasih uang kepada saya, ada kompensasi buat lingkungan, misalnya ngasih 50 juta atau 100 juta. Mohon maaf, walaupun bagaimanapun juga keadaan mereka, tetap di mata Allah mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan orang kafir itu sampai kapanpun juga tetap wa masiruhum ilan nar, kembalinya mereka adalah tetap kepada api neraka. Sementara orang muslim, seburuk apapun orang muslim, walaupun barangkali mereka nanti dihisabnya dalam ada termasuk daripada ahli neraka, tetapi selagi dalam hatinya ada kebaikan, terlebih-lebih dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap mereka akan diangkat setelah habis dosa dan dimasukkan kepada surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sekali-kali membanding-bandingkan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Mereka mah tuh jauh lebih baik katanya. Nah, kan ada yang suka begitu kan? Karena ketidaktahuan mereka. Tetapi sekalipun demikian, kita mau umat Islam jangan mencari musuh, jangan mencari penyakit, ya. Jangan menghardik mereka tatkala mereka minoritas di hadapan kita. Berusaha berbuat baiklah kepada mereka. Mana tahu hidayah Allah datang kepada mereka melalui kebaikan yang kita laksanakan kepada mereka, ya. Wa tahdibu bisawad. Nah, ini mohon maaf sekali. Kadang-kadang orang pengen kelihatan muda, padahal rambutnya udah putih. Nah, wa tahdibu bisawadi, disebir dengan warna hitam, haram hukumnya. Kenapa rambut saya udah putih dari dulu nggak diindimi? Termasuk beliau nih, Pak Haji, ya. Dari dulu saya ketemu dengan beliau udah begini, tapi subhanallah istiqomah. Istiqomah bukan takut istri kalau di rumah, bukan. Tapi istiqomah sampai sekarang beliau putih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai hati-hati beliau, Pak Haji, ya. Mohon maaf. Ya, subhanallah. Ya. Saya kadang-kadang suka dicandain sama anak-anak di rumah, ya. Ayah kalau ditemenin lagi muda lagi dah, kayak 17 tahun ke samping gitu. Itu kata anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan jangan ngajarin ayah begitu. Ayah muda lagi, ayah ngelirik tetangga sebelah, repot kan. Iya, itu ya anak-anak bercanda, ya kadang-kadang kita bercanda lagi dengan anak-anak gitu. Subhanallah, ya. Jadi tahdibu bisawad bisya'ri, menyemir rambut dengan warna hitam. Lantas bagaimana dengan warna lain? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-sabratu khidabul mu'mini, warna kuning keemasan itu adalah semirnya orang mukmin. Boleh. Cuman kalau satu masjid udah ubanan semua, semir pakai warna kuning, waduh repot nih. Keren. Ini aki-aki begini bagaimana anak mudanya, dibikin belang rambutnya. Ya. As-sabratu khidabul mu'mini, warna hitam adalah semirnya orang-orang mukmin. Wal humratu khidabul muslimi, warna merah, tetapi jangan terlalu nyolok juga kalau pakai warna merah. Khidabul muslimi adalah semirnya orang-orang muslim. Wasawadu khidabul kafiri, adapun warna hitam adalah semirnya orang-orang kafir. Orang Islam yang rambutnya sudah putih terus dia sholat, di rambutnya yang tadinya putih dia dibikin hitam, selama rambut itu belum berubah, belum kebuang yang itu, selama itu pun juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kalau mau saya sampaikan warna kuning atau kecoklat-coklatan atau barangkali merah, tetapi kalau merah kayaknya dibilang bule juga rambutnya nggak merah. Kayak burung gelatik. Ya. Kenapa? Orang yang tato alis tersebut mencabut alis, mohon maaf, la'anal mar'atu, Allah melaknat perempuan yang suka mencabutin bulu alis atau mengeriknya, dihilangin, dibikin jeplok kayak begini. Ya kalau lempeng mendingan, ini yang satu di atas yang satu ke bawah.
Nah, dulu kan naik metro mini tuh gerah pada dilap begini. Yang satu mah ada, yang satu hilang. Ya Allah Rabbi. Ya? Haram hukumnya, sekalipun tidak ada semua pun juga. Ya. Karena nyaris tidak ada, mohon maaf, alis ini tidak pernah panjang. Dari awal segitu tetap sampai kita meninggal pun juga tetap begitu. Cuman barangkali berubah warna aja. Maka kalau seandainya meninggalkan, menghilangkan sesuatu yang Allah sudah larang, yang Nabi sudah larang, yang Allah sudah haramkan, berarti kita melawan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah. Jadi melawan larangan Allah. Saya kan mau jadi pengantin, apakah tidak ada cara dengan cara yang lain? Kalau ditebelin barangkali pakai sifat alis boleh, silahkan. Nah, termasuk pakai ini nih. Wah, hukumnya sunnah ya. Ya, dipersilahkan. Tapi jangan berlebihan juga, matanya sipit jadi kayak melotot. Wa yukrahu ayan tipas syaibi minal mahalil ladzi la tutlabu min izalati sya'rihi wa yusannu khidabuhu bil hana'i wa nahwihi. Dan dimakruhkan mencabut uban. Uban yang ini gatal karena cabut, makruh, tidak sampai haram kalau dicabut ya. Cuman makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sampai diharamkan. Yantipas saib mencabut uban minal mahali dari tempatnya, alladzi la tutlawu yang tidak diperlukan, minhu izalatu sya'rihi yang tidak perlu untuk mencabutnya, wa yusanu khidabuhu bil hana'i wa nahwihi. Nah, sunnah mewarnainya dengan pacar dan sebagainya yang warna-warna tadi, warna-warni. Emang ada bulu yang sunnah dicabut seperti yang pada beberapa pertemuan yang lalu. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada penyampaian yang kurang pantas ya. Termasuk mencabut bulu ketiak, hukumnya sunnah. Nah, sakit ya barangkali gimana caranya, yang penting habis lah. Digundulin atau pakai gunting atau pakai silet. Termasuk bulu-bulu di tempat yang lain ya. Sunnah dicabut untuk perempuan, untuk laki-laki digunting. Ya terserah itu malah barangkali bagaimana caranya. Ustaz ngajebeu deui ya itu diatur aja gimana baiknya aja. Yang penting jangan berontakan Ustaz. Subhanallah. Ya, diatur aja Bu. Ya Allah Rabbi. Subhanallah. Ya. Wa yahrumu 'alal mar'ati, haram buat perempuan waslu syari ra'siha, haram untuk perempuan ya menyambung rambutnya. Kan ada di Sukadini rambut sambung atau pakai wig. Haram hukumnya ya. Bi sya'rin adamiyin, dengan rambut manusia. Mutlakon, haram secara mutlak. Sawaun adzina zauj awis sayyidu amla, entah itu ada izin suami ataupun tidak. Haram hukumnya menyambung rambut di kepala ya, baik itu ada izin suami ataupun tidak ada. Wasawaun min syariha aw min syari ghairiha, entah itu daripada rambutnya sendiri yang disambungkan atau dari rambut orang lain. Wasawaun kana tahiron am najisan, entah itu rambutnya bersih ataupun rambutnya penuh dengan najis. Wa yahrumu, dan haram pula aidon bisya'ri najsin, dengan rambut yang najis, ka sya'ri himarin, disambung dengan rambut himar. Wa farosin, dan rambut kuda mayitin yang mati. Adzina zauj awis saidu amla, entah itu ada izin suami ataupun tidak ada izin suami.
Tetapi amma bi sya'ri tahirin ka sya'ri farosin mudzakka, adapun dengan rambut yang suci seperti rambut kuda yang disembelih dengan secara Islam, fayahillu in kana bi idni zaujin, maka halal perempuan menyambung rambutnya dengan rambut kuda, tetapi kudanya yang disembelih dulu, ya, yang bukan bangkai, tetapi harus ada izin suami kalau dia udah punya suami, ya, atau tuannya awis saidi, wa illa jika tidak ada izin suami haruma maka diharamkan. Kama afadahu Ramli wa Atiyah, sebagaimana memberikan faedah, menyampaikan sebuah faedah Imam Ramli dan Imam Atiyah. Wa tashabbuhur rijali bin nisa'i wa aksuhu, dan menyerupainya seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan menyamai kepada laki-laki, baik dari cara berpakaian atau cara berjalan atau cara ngomongnya. Kan ada kadang orang-orang mana udah jelas laki-laki pengen jadi perempuan, udah jelas perempuan pengen jadi laki-laki, sehingga pakaiannya pun juga laki-laki kok pakainya perempuan. Mohon maaf, seperti halnya mohon maaf kayak di dadanya dia suntik biar kelihatan ada kayak perempuan. Mukanya termasuk muka dioperasi plastik, melawan kodrat, melawan takdir Allah, ya. Haram hukumnya. Terlebih-lebih merubah kelamin, dioperasi kelamin, ya. Wa tashabbuhur rijali bin nisa wa aksuhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Adalah laknat Allah sediakan bagi orang-orang laki-laki yang menyerupai kepada perempuan dan perempuan yang menyerupai kepada kaum laki-laki. Ayatakhallaquna bi akhlaqin nisa, yakni laki-laki yang menggunakan akhlak sebagai akhlak seperti akhlaknya atau perilakunya seperti perilaku perempuan. Wa harakatihinna, dan juga cara gerak-geriknya dia. Laki-laki kok kayak perempuan, ya. Nah, wa kadza al-aksu, begitu pula sebaliknya, perempuan rambutnya dipotong pendek. Dadanya biar nggak kelihatan dadanya dia ikat sekuat mungkin. Kan ada sekarang pakai alat itu biar nggak kelihatan ada dadanya, pakai pakaian laki-laki. Haram hukumnya. Wa isbalus saubi, dan merumbaikan pakaian, ya, lil khuyalai, karena sombong, karena angkuh, berlebihan. Ailitafakhur, karena untuk apa? Untuk sombong-sombongan, untuk supaya kelihatan jalan lenggak-lenggok sehingga pakaian menyapui jalan. Perempuan sunnahnya untuk laki-laki itu kalau seandainya terlebih-lebih kalau sholat mohon maaf, laki-laki baik pakai kain sarung ataupun celana harus ada di atas mata kaki. Harus ada di atas mata kaki. Kalau perempuan harus ketutup semua di saat sholat. Tetapi dalam pakaian, kalau untuk karena sombong-sombongan, ya, karena takabur, walaupun perempuan haram memakai pakaian terlalu berlebihan sampai nyapuin jalan, kecuali niatnya ngalap sunnah dan untuk menjaga aurat. Tetapi apa kata Allah, wasiyabaka fatahhir, adalah terhadap pakaianmu kamu harus memakai pakaian yang suci. Karena barangkali kita khawatir lagi bepergian, perempuan mohon maaf ataupun laki-laki, kalau emang celananya agak panjang dilipat dikit, minimal sampai batas mata kaki. Tar giliran sholat ditaikin lagi. Untuk apa? Menjaga terkontaminasi dengan najis. Kalau perempuan juga nggak apa-apa pakai sebatas mata kaki, tetapi setelah itu pakai kaos kaki, kan sekarang banyak, biar tidak kelihatan barangkali auratnya. Wa ala dzalikal qasdu yuhmalu qaulu sallallahu alaihi wasallam ma jawazal ka'baini, ya, adapun pakaian yang melewati kedua mata kaki fahuwa finnar, adalah ada termasuk nanti di dalam neraka. Wa yajuju lil mar'ati wal hunsa isbalu dzalika, dan diperbolehkan memanjangkan pakaian untuk perempuan dan para wanita jadi-jadian
Apa isbalu dzalika 'alal ardi, memanjangkan pakaian sampai merumbai kepada tanah. Tolaban lis sunnah la lil huyalai, karena dia ingin pahala sunnah, karena mau misalnya supaya tidak terlalu kelihatan bentuk kakinya. La lil huyalai, bukan karena sombong. Ya. Dan niatnya adalah untuk menutup aurat. Ya. Karena kemarin adalah bahasan kemarin, wa auratul hurrati, aurat perempuan itu jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajhi wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan, fis sholati, di dalam salat. Wa fi ghairi sholati, adapun di luar salat, jami'u badaniha, adalah seluruh badannya perempuan, ya. Intaha qala Allah taala wa siyabaka fatahhir. Qala taus ay wa siyabaka faqasir, yani kamu harus memendekkan pakaian, dalam artian memendekkan itu bukan dinaikkan sampai, mohon maaf, perempuan sampai di atas tengah paha atau sampai hampir nyaris ke selangkangan. Kan ada banyak perempuan kondangan, jadi perhatian orang, itu orang liang tagegnya kelihatan, mana burik katanya. Ya Allah, udah hitam dipamerkan di tempat umum, ya Allah. Ini yang ngelihat boro-boro bukan, mohon maaf, tapi malah enak ngelihatnya. Kalau mulus masih agak mendingan dikit. Masih mendingan secara pandangan zahiriyah. Udah buluk, hitam, burik, dipamerin, Masya Allah. Nggak ada yang begitu, paling ada 1-2. Kalau di Mesir insya Allah nggak ada. Kadang-kadang ibu-ibu yang begitu maulid, mohon maaf, maulid begitu rapat, pulang maulid mah kembali lagi ke kolor. Iya, Bu. Yang seret-seret itu jalan sepanjang jalan, bajunya mau naik ke tanah tuh seret-seret terus langsung sholat. Nah itu, maka kata Allah tadi, pasya baka fatahhir, wasya baka fatahhir. Kita mah demi untuk menjaga, karena kebanyakan mereka, mohon maaf, seneng gaya tetapi tidak senang ngaji. Ada yang ngaji kemana-mana cuman seremonial, hal yang begini-begini nyaris tidak pernah dibahas. Ya, hal yang begini yang tidak pernah dibahas. Ya, kita nggak tahu di jalan tuh ada, mohon maaf, ada kotoran ayam, ya, ada apa, kita nggak tahu. Katanya fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Kita mau hukumin yang dohir, apa yang dohir aja, nggak hukumin yang batin. Iya, tetapi dalam hal apa dulu? Ya, dalam hal apa dulu? Ayat taksiros siap, yakni memondokkan, memendekkan pakaian, tuhrotun, karena supaya mengalap bersih, kebersihan, laha, kepada pakaian tersebut. Hakahu al-Bughawi, menghikayatkan Imam Bughawi. Wal hana'u fil yadaini warizlaini lirrajuli bila hajatin, dan laki-laki menggunakan pacar, ya, atau anai fil yadaini, di kedua tangannya, warizlaini, dan di kedua kakinya, ya. Lirrajuli, untuk laki-laki, bila hajatin, dengan tanpa ada keperluan. Laki-laki pakai, mohon maaf, pakai pacar di tangan, kaki, haram hukumnya. Kecuali laki-laki tersebut karena mau dinikahkan, dihias oleh periasnya, termasuk kedua-duanya, termasuk calon suami istrinya, didandanin dengan sedemikian rupa biar kelihatan pantas, serasi, diperbolehkan. Itu karena ada hajat. Di luar itu, mohon maaf, ya. Fa inna dzalika minat tasyabuh, karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk daripada menyerupai bin nisa'i, kepada kaum perempuan. Li'annahu matlubun lahunna, karena sesungguhnya pacar tersebut adalah diperuntukkan untuk kaum perempuan. Kama qala Romli fin nihayah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Romli di dalam kitab Nihayah, wa yusannu lil mar'ati al muzawwajati, sunnah untuk perempuan yang akan dinikahkan, awil mamlukati, atau kepada perempuan yang akan dimiliki, hadobu kafiha, ya, menyemir atau memberikan pacar kepada telapak tangannya, wa qadamiha, dan kepada kakinya bil hanai, dengan pacar, takmiman, secara menyeluruh. Li'annahu zinatun, karena sesungguhnya dengan menggunakan pacar, zinatun, menjadikan hiasan, wa hiya matlubun minha lihaliliha, karena ini ada diperlukan supaya kelihatan, mungkin kelihatan cantik di mata calon suaminya.
wa qat'ul fardi, dan meninggalkan keparduan termasuk sholat, puasa, haji setelah dia mampu, tidak mau membayar zakat padahal dia mampu. Bagaimana dengan haji? Mohon maaf, saya sedikit sampaikan, haji hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu. Mana ukuran mampu? Dia udah punya rumah, ada lebihnya, udah wajib menabung untuk berangkat haji. Kan saya belum kebeli mobil, siapa tahu nanti pulang dari naik haji, ya. Kalau belum sekolah, buat sekolah kan kita buat anak-anak, itu berarti kita belum mampu. Ada orang begini, Ustaz saya bisa naik haji tapi harus jual rumah dulu, pulang dari sana ngontrak. Jangan, ya, apalagi anaknya 15. Waduh ya Allah Robbi, jangan, kasihan anak-anak kita masih belum mampu juga. Ada kita perluan untuk naik haji, mohon maaf nih, rumah udah ada, kadang bikin kontrakan mulu, beli mobil udah 3 di rumahnya, nggak naik haji, besok mati dalam keadaan, kata Nabi, pilih di antara 2, mau mati jadi Nasrani atau mati jadi Yahudi. Kan ada barangkali kita punya tetangga yang demikian, mobil udah ada, rumah udah ada, malah beli rumah lagi di mana-mana. Hati-hati. Seperti yang beberapa minggu lalu saya sampaikan, ya, inna fi malikum, sesungguhnya dalam harta antara kalian adalah ada harta yang barangkali yang perlu kalian bersihkan, entah melalui kita mengeluarkan zakat. Apa? Halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Halalnya Allah akan hisab, halalnya Allah akan tanyakan, haramnya Allah akan jadikan azab. Ada dihisab sekecil apapun harta yang kita miliki hari ini. Ustaz saya nggak punya rumah gede, saya pun cuma punya apa? Beli petakan doang kemarin 150, ditanya oleh Allah. Pertama, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana kamu dapatkan harta yang buat beli rumah ini? Wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa kamu gunakan rumah ini setelah ini? Apa buat sholat, buat baca Quran di dalamnya, buat kemaslahatan, atau untuk berbuat yang maksiat atau yang lain-lain? Jangan dikira rumah kecil tidak akan ditanya oleh Allah, apalagi yang banyak, yang rumahnya lebar. Ini perlu kita perhitungkan mulai hari ini. Mohon maaf, pulang haji mudah-mudahan yang hari ini punya tabungan di bank ada 150 juta, udah punya rumah, ada kontrakan, punya mobil, mudah-mudahan yang kemarin belum ada niat berangkat haji, mudah-mudahan pulang dari sini ngobrol langsung sama keluarga. Ya, saya doain mudah-mudahan yang mau berangkat haji, yang punya harta terus ada niat untuk berangkat haji, mudah-mudahan dilebihkan hartanya, dilebih barokah oleh Allah. Tetapi yang belum, yang udah ada belum ada niat-niat, mudah-mudahan suatu saat dibukakan pula oleh Allah sehingga ingin berangkat haji. Ya kalau nggak mau berangkat haji, ya kasih ke rumah, saya antar yang berangkat. Nggak apa-apa. Di pengurus masjid juga banyak yang belum berangkat haji. Iya, duit saya buat apa ya? Ada tetangga kita yang bingung gunain duit, akhirnya pakai pelesiran ke Jepang, ke Cina. Kena corona, balik-balik ke Indonesia kena corona. Ya Allah Rabbi, ya itulah barangkali uraian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya. Baik, barangkali mudah-mudahan dengan penyampaian yang kami bahas pada pagi hari ini ada hikmah dan manfaat yang kita bawa, dan mudah-mudahan sekali lagi harapannya Allah memberikan kita kesehatan selalu, barokah panjang umur, murah rezeki. Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan anak cucu keturunan kita anak cucu keturunan yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah, menjadi kebanggaan buat kita sebagai orang tua, membawa keselamatan buat kita kedua orang tua hingga sampai kepada ridho dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'wa ala kulli wa barakatuh sabil masan wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ilahana anta maqsudina wa ridhaka matlubina atina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma wafiqna li ta'atika wa asmin taksiruna taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la darajatil jannah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan. Yang baik datang mutlak daripada Al-Quran dan hadis, yang salah itu adalah mutlak daripada kekhilafan lisan saya pribadi. Khutbah sopa wa ta'ama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.